Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Ivanka dari Prodi Farmasi semester 2 Universitas Peradaban akan membawakan materi tentang farmakologi sistem endokrin oleh Bapak Baidi Mulyanto. Sistem endokrin adalah sistem yang terdiri dari kelenjar yang tidak mempunyai saluran yang mengeluarkan hormon ke dalam aliran darah. Hormon adalah substansi kimia yang dibuat dari asam amino dan kolesterol yang bekerja pada semua jaringan dan organ dan mempengaruhi aktivitas seluler. Sistem kelenjar endokrin dibagi menjadi 5, yaitu kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, dan kelenjar pankreas. Untuk kelenjar pituitari dibagi menjadi 2, yaitu ada anterior dan posterior. Untuk anterior ada TSH, ACTH, GH, dan hormon gonadotropik. Kemudian ada pituitari posterior, terdiri dari ADH dan oksitosin. Untuk kelenjar pituitari anterior, ada thyroid stimulating hormone atau TSH. Berfungsi untuk merangsang pelepasan levothyroxine T4 dan triodotironin T3 dari kelenjar tiroid. Hipersekresi TSH menyebabkan hipertiroidisme. Selanjutnya ada adrenokortikotropic hormone atau ACTH. Berfungsi merangsang pelepasan glukokortikoid, kortisol, mineral kortikoid, aldosteron, dan androgen. Dan berfungsi juga untuk peningkatan serum kortisol dari korteks adrenal, menghambat pelepasan ACTH di hipofisis. Yang ketiga ada growth hormone atau hormon pertumbuhan. Terdapat somatotropic hormone TSH yang berfungsi untuk bekerja pada semua jaringan tubuh, terutama pada tulang dan otot-otot skeletal atau otot rangka. Jumlahnya diatur oleh growth hormone releasing hormone GHRH dan growth hormone inhibiting hormone GHIH. Selanjutnya ada gonadotropic hormone. Berfungsi untuk mengatur sekresi hormon dari ovarium dan testis, yaitu follicle stimulating hormone FSH. Berfungsi untuk mempercepat pematangan folikel ovarium dan mengaktifkan produksi sperma. Kemudian ada luteinizing hormone LH. Bergabung dengan FSH dalam pematangan dan produksi estrogen dan mempercepat sekresi androgen dari testis. Kemudian ada prolaktin. Berfungsi untuk merangsang pembentukan susu dalam jaringan payudara sesudah melahirkan. Kemudian selanjutnya ada sistem endokrin kelenjar pituitari yang posterior, terdiri dari ADH dan oksitosin. ADH berfungsi untuk meningkatkan penyerapan kembali air dari tubulus ginjal dan mengembalikannya ke sirkulasi sistematik. Sementara oksitosin berfungsi untuk merangsang kontraksi dari otot polos pada uterus. Kemudian yang kedua ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berfungsi untuk mensekresi tiroksin dan triodotironin, mempengaruhi hampir semua jaringan dan organ dengan mengendalikan aktivitas laju atau tingkat metabolisme. Kemudian menyebabkan peningkatan curah jantung, pemakaian oksigen, penggunaan karbohidrat, sintesa protein, dan memecah lemak lipolisis, dan juga mengatur suhu tubuh dan siklus menstruasi. Kemudian ada kelenjar paratiroid. Berfungsi untuk mensekresi 2 pasang hormon. Yang pertama ada paratahormon atau hormon paratiroid PTH, berfungsi untuk mengatur kadar kalsium di dalam darah. Yang kedua ada kalsitonin.
berfungsi untuk menghambat reabsorpsi kalsium oleh tulang dan meningkatkan ekskresi kalsium di ginjal. Kalsitosin menghambat kerja dari PTH. Yang keempat ada kelenjar adrenal. Kelenjar ini terletak di puncak ginjal, terdiri dari dua bagian, medula adrenal dan korteks adrenal. Medula adrenal melepaskan epinefrin dan katekolamin dan neropinefrin. Sementara untuk korteks adrenal melepaskan kortikosteroid yang kemudian melepaskan glukokortikoid dan mineral kortikoid. Selanjutnya ada pankreas. Bagian endokrin pankreas memiliki pembagian sel yang disebut pulau-pulau Langerhans. Ada dua sel, yaitu sel alfa yang berfungsi untuk memproduksi glukagon yang memecah glikogen menjadi glukosa di hati. Yang kedua ada sel beta yang berfungsi untuk memproduksi insulin yang mengatur metabolisme glukosa. Selanjutnya ada pengobatan. Obat-obat sistem endokrin memiliki sifat merangsang atau menghambat aktivitas kelenjar. Ada adrenokortikotropik hormon atau ACTH. Disebut pula dengan ACTH kortikotropin atau aktar. Kortikotropin merupakan larutan ACTH murni dalam gelatin untuk suntikan IM dan SC. Dipakai untuk mendiagnosis gangguan kelenjar adrenal, mengobati insufisiensi kelenjar adrenal, dan sebagai antiinflamasi dalam mengobati suatu respon. Kemudian untuk cara kerjanya, yaitu merangsang kelenjar adrenal untuk mensekresikan kortikosteroid. Waktu paruhnya 15-20 menit. Kemudian kortikotropin menekan respon imun dan antiinflamasi. Mempunyai efek samping yaitu mengakibatkan peningkatan sekresi hormon korteks adrenal, reaksi hipersensitivitas, alkalosis hipokalemik. Sementara untuk interaksi obatnya yaitu timbul keracunan digitalis, diuretik dan penisilin menyebabkan hipokalemia, rifampin dan barbiturat mengurangi efek ACTH. Untuk obatnya ada kortikotropin atau aktar. Pemakaian di bawah kulit dipakai dalam 4 kali sehari dan untuk intravena dipakai 3 kali sehari dalam 500 ml. Berfungsi untuk defisiensi ACTH, pemberian melalui intravena untuk pemeriksaan, diagnostik, dan penggantian hormon. Kemudian ada kortikotropin repository dengan dosis pemakaian di bawah kulit 4 kali sehari. Berfungsi untuk defisiensi ACTH dan mengobati insufisiensi adrenal akibat pemakaian kortison jangka panjang. Kemudian ada konistropin. Pemakaian untuk di dalam otot 0,25 sampai 0,75 mg. Kemudian untuk intravena 0,25 mg. Berfungsi untuk pemeriksaan diagnostik dalam memberikan dan membedakan antara pituitari dan adrenal sebagai penyebab insufisiensi adrenal. Kemudian ada thyroid stimulating hormone TSH dan kelenjar tiroid. Indikasi utama preparat hormon tiroid adalah 1. Terapi pengganti digunakan untuk penderita hipotiroid yang mungkin disebabkan oleh gangguan kelenjar tiroid penyebab primer atau menurunnya sekresi TSH penyebab sekunder. Terapi dengan radioiodin. Myxedema yaitu hipotiroidisme yang berat. Levotiroxin dan liutrionin meningkatkan tingkat metabolisme. Interaksi obat meningkatkan efek antikoagulan. Kemudian ada antitiroid. Berfungsi menghambat sintesis hormon tiroid pada kasus hipertiroid. Bermanfaat untuk hipertiroidisme
yang disertai dengan pembesaran kelenjar tiroid. Penyakit Graves atau tirotoksikosis yaitu hipertiroidisme yang paling sering terjadi karena hiperfungsi kelenjar tiroid. Operasi pengangkatan dan terapi yodium radioaktif. Sementara untuk interaksinya yaitu menurunkan efek insulin dan antidiabetik oral. Digoxin meningkatkan efek obat-obat tiroid. Untuk obat hipotiroid yang pertama ada tirotropin atau titropar. Pemakaian di bawah kulit 4 kali sehari selama 1-3 hari, tiap 25-75. Kemudian ada kalsitonin atau sibakalsim dan kalsinar. Untuk pemakaian di bawah kulit 0,5 mg dipakai dalam 1-2 kali sehari. Kemudian ada tiroglobulin proloid tiap mula-mula 32 mg per hari, lalu 65-200 mg per hari. Levothyroxine synthroid tiap mula-mula 25 per hari, lalu 200 mcg per hari. Untuk pemakaian intravena 0,2-0,5 dalam larutan anak lebih dari 1 tahun, tiap 5-6 mcg per kilo atau per hari. Untuk loitironin sitomel tiap mula-mula 25 mcg per hari, lalu 25-100 mcg per hari. Untuk anak di atas 3 tahun, tiap 50-100 mcg per kilogram atau per hari. Propiltiurosil atau propasil tiap 3 kali sehari 70-200 mg selama 6-8 minggu. Carbamazole neomercazole untuk dosis tiap 3-4 kali sehari 10 mg atau 1 kali sehari 30-40 mg selama 6-8 minggu. Kemudian ada thiamazole, metimazole, dan strumazole. Untuk dosis tiap 1 kali sehari 15-30 mg, maksimal 120 mg per hari, selama 6-8 minggu. Untuk anak 6-10 tahun, mula-mula 0,4 mg per kilogram atau per hari, lalu 0,2 mg per kilogram atau per hari. Kemudian ada larutan iodin kuat Lugol. Untuk dosis tiap 2-6 tetes 3 kali sehari. Kemudian ada kalium iodida. Untuk dosis sebelum pembedahan 15 ml selama 10-14 hari. Growth hormone GH. Yang pertama ada dwarfisme, yaitu defisiensi GH terlihat jika seorang anak tingginya jauh di bawah standar dan akan menyebabkan dwarfisme. Pemberian GH selama beberapa tahun akan meningkatkan tinggi sebanyak 1 kaki. Pemakaian jangka panjang dapat menahan sekresi insulin dan menyebabkan DH. Yang kedua ada gigantisme dan akromegali, terjadi pada hipersekresi GH dan seringkali menyebabkan tumor pituitari. Untuk pengobatannya dengan radiasi dan obat. Untuk obat dwarfisme ada somatrem. Pemakaian di bawah kulit 100 mcg per kilogram 3 kali seminggu. Dan kemudian ada somatropin, humatrope. Pemakaian di bawah kulit 60 mcg per kilogram 3 kali seminggu. Yang kedua ada obat gigantisme. Ada bromokriptin atau parlodel. Tiap 1-25. Kemudian ada antidiuretik hormon ADH dan oksitosin. ADH berfungsi untuk meningkatkan reabsorpsi air
dari tubulus ginjal untuk menjaga keseimbangan air di dalam cairan tubuh. Penggunaannya yaitu menguji fungsi hipofisis berdasarkan adanya stimulasi sekresi ACTH. Digunakan pada diabetes insipidus, digunakan pada pendarahan varises di esofagus berdasarkan adanya vasokonstriksi arteriol. Memiliki efek samping yaitu muka pucat, tekanan darah naik, bronkokonstriksi, kejang lambung, usus, dan uterus. Untuk obat hipoparatiroidisme ada kalsivedrol. Tiap 50-100 mcg per hari untuk penyakit tulang akibat ginjal kronik dan dialisis ginjal. Kalsitriol tiap 0,25 mcg per hari untuk hipoparatiroidisme dan ginjal kronik. Yang ketiga ada ergokalsiferol atau trisdol tiap 50.000 sampai 200.000 per hari untuk hipoparatiroidisme. Untuk obat hiperparatiroidisme ada kalsitonin salmon atau kalsimar. Untuk pemakaian mula-mula 100, selanjutnya 50 sampai 100 per hari setiap hari atau 2 kali sekali. Untuk penyakit Graves, hiperparatiroidisme dan hiperkalsemia. Kemudian ada etidronat atau didronel tiap 5-10 mg per kilogram per hari, maksimal 20 mg atau per kilogram per hari. Untuk penyakit Graves, hiperparatiroidisme dan hiperkalsemia. Yang selanjutnya ada kelenjar adrenal. 1. Glukokortikoid. Obat-obatnya disebut kortison. Memiliki efek antiinflamasi peradangan, multiple sklerosis, artritis reumatoid, peradangan pembuluh darah. Untuk anti alergi, asma, reaksi obat, dermatitis, dan anaflaksis. Kemudian untuk anti stres, mengurangi kecemasan dan menstabilkan kekecewaan emosional. Untuk efek samping, yaitu peningkatan gula darah, deposit lemak yang abnormal di wajah dan tubuh atau moon phase dan buffalo hum, hipertensi, tukar peptik, dan retardasi pertumbuhan. Untuk interaksi obatnya yaitu meningkatkan potensi aspirin, diuretik, menurunkan efek antikoagulan dan antidiabetik oral, antacid, rifampin, bariturat, mengurangi kerja obat ini. Yang kedua ada mineral kortikoid. Hormon-hormon ini mempertahankan keseimbangan cairan dengan peningkatan penyerapan natrium dari tubulus ginjal. Efek hipokalemia akibat kehilangan kalium dengan kemih dan udema, serta berat badan meningkat karena retensi garam dan air, juga resiko hipertensi dan gagal jantung. Untuk pilihan obatnya ada aldosteron, deoksikortikosteron, dan kortisol. Seperti contoh obat betametason atau keleston tiap 0,6 sampai 7,2 mg per hari sebagai obat antiinflamasi steroid kuat. Ada dexamethasone atau dekatron tiap 0,25 sampai 4 mg 2-4 kali sehari untuk obat antiinflamasi steroid kuat dan untuk gangguan alergi akut seperti asma, shock, dan depresi. Yang ketiga ada metilprednisolon atau medrol tiap 4-48 mg per hari dalam dosis terbagi 4, yaitu 10-250 mg setiap 4-6 jam, berfungsi sebagai antiinflamasi. Yang ketiga ada hidrokortison atau Cortef tiap 20-240 mg per hari dalam dosis terbagi 2-4 kali, yaitu 15-240 mg setiap 12 jam,
berfungsi untuk insufisiensi dan inflamasi adrenokortikal. Yang keempat ada prednisolon atau delta Cortef tiap 2,5 sampai 15 mg 2 sampai 4 kali sehari. Untuk pemakaian di bawah kulit 2 sampai 30 mg setiap 12 jam. Berfungsi sebagai antiinflamasi. Yang selanjutnya ada diabetes mellitus atau DM, yaitu suatu penyakit kronik yang terjadi akibat kekurangan metabolisme glukosa disebabkan oleh kurangnya sekresi insulin di sel-sel beta. Tipe diabetes mellitus yaitu pertama ada insulin dependent diabetes mellitus IDDM, terdapat destruksi dari sel beta pankreas, kemudian insulin tidak diproduksi. Yang kedua ada non-insulin dependent diabetes mellitus atau NIDDM. Jumlah insulin yang diproduksi berkurang. Insulin adalah suatu protein dan tidak dapat diberikan secara oral karena sekresi gastrointestinal merusak susunan insulin, meningkatkan ambilan glukosa, asam amino, dan asam lemak, dan mengubahnya menjadi bahan-bahan yang disimpan dalam sel-sel tubuh. Nilai dari glukosa darah normal adalah 60-100 mg per dl. Ada 3 tipe insulin yaitu insulin kerja singkat, disebut juga dengan insulin reguler, kristalin, dan merupakan larutan paling bening tanpa tambahan bahan untuk memperpanjang kerja insulin. Untuk onset kerjanya setengah sampai 1 jam. Puncak kerjanya 2-4 jam dan lama kerjanya 6-8 jam. Yang kedua ada insulin kerja sedang. Untuk onset kerjanya yaitu 1-2 jam, puncak kerjanya 6-12 jam, dan lama kerjanya 18-24 jam. Yang ketiga ada insulin kerja panjang. Dengan onset kerja 4-8 jam, puncak kerja 14-20 jam, dan lama kerja 24-36 jam. Digunakan untuk terapi DM tipe 1 atau IDDM. Diberikan secara subkutan pada pagi hari sebelum sarapan. Tempat suntikan harus berpindah-pindah lengan, paha, pantat, dan perut. Terjadi lipodistrofi, yaitu atrofi jaringan. Untuk interaksi obatnya, obat-obat diuretik tiazid, glukokortikoid, agen-agen tiroid dan estrogen meningkatkan gula darah. Antidepresi trisiklik, produk aspirin, antikoagulan oral menurunkan kebutuhan insulin. Mempunyai efek samping yaitu yang pertama ada hipoglikemik. Jika insulin berlebih, gejalanya yaitu cemas, gemetar, kulit dingin, lembab, dan mungkin sakit kepala. Yang kedua ada ketoasidosis, yaitu insulin tidak ada sehingga gula tidak dimetabolisme, kemudian metabolisme lemak pun tidak ada. Pemakaian asam lemak bersifat lemak, kemudian ketoasidosis, kemudian terjadi koma. Selanjutnya ada antidiabetik oral. Penderita NIDDM memiliki sekresi insulin di pankreas. Terapi NIDDM yaitu dengan diet, gerak badan, berhenti merokok, dan antidiabetik oral. Antidiabetik oral adalah merangsang sel-sel beta untuk mensekresikan lebih banyak insulin. Tujuan dari terapi yaitu secara primer ditujukan pada pencegahan jangka pendek, menormalkan, dan secara sekunder sebagai pencegahan komplikasi penyakit. Kemudian ada sulfonilurea, yaitu golongan antidiabetik. Memiliki efek samping antidiabetik oral sama dengan efek samping insulin. Pemakaian tanpa makanan yang cukup akan menyebabkan kecemasan, tremor, dan lemas. Reaksi yang merugikan yaitu anemia aplasti dan trombositopenia. Antidiabetik oral kontraindikasi pada IDDM,
yaitu tidak ada sel-sel beta yang berfungsi. Kehamilan, menyusui, stres, operasi, dan infeksi berat. Untuk interaksi obatnya seperti aspirin, antikoagulan, sulfonamid, dan NSAID meningkatkan kerja sulfonilurea, meningkatkan kerja diuretik, tiazid, dan barbiturat. Untuk obatnya ada talbumatid atau orinase, tiap 0,5–2 mg per hari dalam dosis terbagi 2–3. Lama kerjanya 6–12 jam. Kemudian ada asetoheksamid, dimerol, tiap 0,25–1,5 mg per hari untuk dosis tunggal atau dosis terbagi 2. Lama kerjanya 10–24 jam. Kemudian ada chlorphropramid atau diabenes, tiap mula-mula 100–250 mg per hari, selanjutnya 100–500 mg per hari dalam dosis terbagi 2, maksimal 750 mg per hari. Untuk lama kerjanya sampai 60 jam. Selanjutnya ada glibenclamid, daunil atau euglucon, tiap mula-mula 2,5–5 mg per hari. Bila perlu dinaikkan setiap minggu sampai maksimal 10 mg per hari dalam dosis terbagi 2. Untuk lama kerjanya yaitu 10–24 jam. Kemudian ada metformin atau glucopage, tiap 3 kali sehari 500 mg atau 2 kali sehari 850 mg pada waktu makan. Dapat dinaikkan dalam waktu 2 minggu sampai maksimal 3 kali sehari 1 gram. Untuk lama kerjanya yaitu 6–12 jam. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.